Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Amma syaitanu fali'annahu aduwwun lil insan. Adapun syaitan itu fali'annahu sesungguhnya dia itu aduwwun, itu musuh lil insani bagi manusia, hasidun yang memiliki hasad. Jadi setan itu memiliki hasad. Jadi setan itu pendengki manusia. Lahu baginya, bagi manusia, ala ta'ati rahman, ketika hambanya itu taat kepada Tuhan yang maha penyayang. Wa amman nafsu, adapun nafsu, fatanalu hawaha, maka dia akan mencoba mencari keinginannya, harapannya. Wa tutriku munaha, dan memikirkan angan-angannya, bifikriha, dengan berfikirnya, fi ladzati dunyaha, dengan kelezatan dunia. Jadi kalau setan itu al-hasid, ya, hasidun itu adalah pendengki manusia. Jadi setan ini posisinya musuh. Dalam banyak ayat lain dikatakan innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan, ya. Jadi sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh, ya. Dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-6. Jadi Allah menegaskan bahwa setan itu musuh. Jadi inna syaitana lakum, jadi sesungguhnya setan bagi kalian itu aduun, ya, itu musuh. Fattakhiduhu aduwan, maka jadikanlah dia itu musuh bagimu, ya. Nah, nanti kita bahas setan. Jadi setan ini musuh bagi manusia, di mana dia harus diposisikan sebagai musuh, ya. Tidak boleh dengan teman, ya. Nah, sedangkan nafsu, ya, maka nafsu itu adalah sesuatu yang ingin dinikmati, ya. Jadi ingin dinikmati. Dia selalu memikirkan dunia, ya. Di dalam surat Yusuf, ya, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Ya. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku, ya. Ini dalam surat Yusuf, ya. Surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-53. Jadi nafsu ini ada dua. Jadi nafsu ini di sini dikatakan la ammaratum bisu. Jadi kecenderungannya, kecondongannya itu nafsu itu adalah menyuruh kepada keburukan. Illa, kecuali ma rahima rabbi, yang Allah kasih namanya rahmat dari Tuhanku. Makanya ini harus difahami bahwa antara nafsu dan setan itu berbeda, ya. Jadi kalau setan itu benar-benar musuh, ya, bagi manusia, makanya harus diposisikan sebagai musuh. Sedangkan nafsu ini harus dikendalikan, karena dia bisa saja baik, kalau dia baik atau dikendalikan dengan cara yang baik, ya. Maka pembahasan yang pertama adalah setan itu di dalam banyak ayat Allah menegaskan gara-gara setan, ya, maka manusia akan mengalami kebangkrutan. Jadi bangkrut, ya, yang tadinya harusnya untung dia bangkrut. Maka apa yang harus kita lihat di sini adalah bahwasanya setan itu di dalam ayat lain, di dalam surat An-Nas, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini, ya. Jadi manusia itu digoda oleh setan itu 24 jam, ya. Nah, setan itu ada dua. Yang pertama dari kalangan jin. Jin ini makhluk Allah, ya, yang banyak ingkarnya, sedikit yang beriman.
Nah, jin-jin yang ingkar ini menggoda manusia itu 24 jam. Karena jin itu setan tadi, atau setan dari kalangan jin itu menggoda manusia 24 jam lewat peredaran darah. Jadi ketika kita tidur makanya disunahkan untuk berwudu atau berdoa supaya Allah melindungi kita dalam kondisi tidur. Lebih-lebih lagi ketika kondisi sadar ya. Jadi hanya Allah yang bisa menolongnya. Jadi ketika kita berangkat kerja, berangkat keluar rumah ataupun di rumah ataupun dalam kondisi apapun, jadi kul a'udzu birabbin nas ya. Bisa dengan ta'awud. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awud itu tidak saja digunakan untuk membaca Al-Qur'an, tetapi ketika kita marah, ketika kita lagi digoda oleh setan ya. Yang paling gampang itu biasanya di jalan raya atau di lingkungan atau dengan teman atau dengan kantor. Ketika kita marah berarti itu ada tanda-tanda syaitonir rajim ya. Di grup WA ya, misalnya ada yang marah, maka pada saat itulah setan menungganginya ya. Dalam banyak riwayat dikatakan suatu saat Abu Bakar ya Asy-Siddiq itu dihina oleh orang Badui gitu ya, maka beliau itu sabar ya, dihina dicaci maki beliau sabar. Kemudian sampai 3 kali, maka beliau itu lama-lama marah ya. Ketika marah mau dipukul itu orang Badui tadi itu, maka dia pergi, kemudian Rasulullah tidak mau menanggapi. Sampai Abu Bakar heran kenapa Rasulullah menghindar. Maka disampaikannya bahwa pada saat Abu Bakar dihina yang pertama tadi itu malaikat di atasnya melindunginya. Yang kedua sama. Nah, yang ketiga itu malaikat pergi. Jadi ketika kita marah, ketika dihina orang, maka sesungguhnya malaikat sudah tidak melindungi kita. Jadi yang melindungi setan. Jadi pertarungan antara setan dan malaikat itu 24 jam. Kalau bahasa kerennya itu negatif self talk itu dari jin, dari setan, dari kalangan jin. Sedangkan positif self talk itu adalah dari malaikat ya. Jadi negatif itu negatif, self talk itu bicara sendiri ya. Pembicaraan kita dengan diri kita sendiri itu yang sifatnya negatif itu adalah dari syaitonir rajim. Sedangkan kalau yang baik itu datangnya dari malaikat, dari Allah ya. Maka cara mengendalikannya harus ingat pada Allah terus-menerus ya. Nah, setan itu terdiri dari kalangan jin yang tadi bekerja 24 jam. Kemudian dia bekerjanya itu lewat peredaran darah, sehingga orang mudah marah itu kalau mau marah dituruti maka itu setan terus mengendalikan terus. Nah, setan menggunakan hawa nafsu. Nah, kita yang kedua ini hawa nafsu nanti. Ya. Jadi setan harus diposisikan sebagai musuh. Nah, setan dari kalangan manusia apa? Ya ini orang-orang yang mengajak ke dalam keburukan ya. Jadi yang mengatakan semua agama benar atau salah itu adalah, atau semua agama sama, itu adalah setan dari kalangan manusia. Maka orang seperti itu ya biarin aja. Jadi tanggapi dia itu mancing-mancing ya. Dia sudah murtad ya, meskipun dia ngaku muslim, sebenarnya kalau kita tahu dia tidak dianggap sebagai muslim, dia sudah kufur ya. Cuma dia nggak sadar karena nggak punya ilmu aja, biarin aja. Atau yang mengatakan menghina Islam, baik itu syariatnya, baik itu lafadznya, baik itu aturan-aturan yang kecil maupun yang besar, maka dia sudah keluar dari Islam. Mereka itu dari kalangan setan ya, dari jenis manusia ya, yang melindungi LGBT, yang melindungi kemusyrikan atau kebatilan ya, itu adalah setan. Jadi setan ini harus diposisikan musuh ya. Makanya jangan berteman dengan setan ya, banyak orang tidak paham seperti ini ya. Jadi kok dia baik masa setan loh? Setan itu juga baik loh ya. Setan tuh menyuruh kita untuk berbuat baik. Misalnya kita ibadah tapi ujung-ujungnya disuruh riak ya, pamer, nanti disuting ya, disuting kemudian dipublish dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah hawa nafsu ya. Jadi nafsu ini tadi dikatakan bahwa nafsu itu fatana luhawaha, dia itu ingin mendapatkan keinginannya ya, keinginannya. Jadi dia itu terus ingin berharap keinginannya, waktu trikumunaha, dan ingin mendapatkan harapannya, bifikriha, dengan memikirkannya, filadati dunia, dengan kenikmatan dunia, itu nafsu. Jadi nafsu itu
inginnya itu enak-enak saja, itu nafsu ya. Jadi itu sifat dasar nafsu itu sebenarnya negatif, tetapi kalau diarahkan menjadi positif, energi positif ya. Makanya kalau dalam ceramah saya sering saya sampaikan bahwa nafsu itu seperti binatang liar. Jadi kalau binatang liar misalnya ya, banteng ya yang sering saya sampaikan. Banteng itu kalau dibiarkan liar dia. Dia akan menuruti segala keinginannya karena nggak pernah dididik. Nah, ketika banteng itu dididik kemudian dijinakkan, maka dia menjadi sapi ya. Dan sapi itu digunakan untuk membajak sawah, digunakan untuk mengangkut gerobak, mengangkut kayu, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, kemaslahatan, digunakan untuk banyak ya. Itu namanya menjinakkan nafsu dan menjadikan nafsu itu untuk kebaikan. Jadi ingat, innan nafsa la ammaratum bisu illa rahimah rabbi, surat Yusuf ya. Jadi sesungguhnya nafsu itu menyuruh ke dalam keburukan ya, kecuali nafsu yang Allah berikan rahmat ya. Jadi kalau misalnya ya kita mencari dunia terus, itu nafsu ya, itu jadi sudah kaya tapi kurang, masih korupsi, manipulasi. Nah itu kalau dituruti terus saja itu, padahal rumahnya itu tingkat 3 ya, dia kurang karena dia melihat temannya yang kaya tingkat 5, dia pengen lagi, itu nafsu itu. Jabatannya sebenarnya sudah wali kota udah cukup, tapi dia nafsunya pengen jadi presiden ya. Ya, segala cara digunakan, manipulasi ya, tampil diri, tebar pesona, tebar dusta, tebar neraka, tebar bencana ya, bencana janji maksudnya, nafsu itu. Nah, caranya gimana mengendalikan nafsu supaya tidak liar begitu? Maka Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ahli hadis, ahli tarikh, ahli pemberi nasihat yang hidup di abad kedua ya. Beliau lahir kalau nggak salah sekitar 1803 Hijriah, jadi di masa Imam Syafi'i ya. Beliau mengatakan ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa dahulu kala para sahabat Nabi ya, itu menjadikan nafsunya untuk melakukan ketaatan ya. Jadi kalau kita sholat nggak punya nafsu nggak bisa ya. Kita kalau misalnya mencari rezeki nggak punya nafsu nggak bisa ya. Jadi nafsu itu ada di dalam diri kita dan itu power, itu menjadi power, maka kita gunakan untuk berbuat baik ya. Jadi seperti hewan tadi ya. Jadi harimau itu kalau liar ya liar ya. Tapi begitu kita jinakkan, itu bisa digunakan kemaslahatan umat ya. Untuk atraksi, untuk sirkus, untuk mengangkut kayu. Dulu di zaman Bani Israel itu harimau digunakan untuk mengangkut kayu. Wah, Masya Allah, jinak. Nah, nafsu juga begitu. Nafsu yang kuat ini, yang ini itu bisa digunakan untuk sholat malam, digunakan untuk tilawah, digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk bermujahadah, digunakan untuk berpuasa, misalnya digunakan untuk mencari rezeki ya. Rezeki itu untuk anak istri, kemudian digunakan untuk beramal ya, itikaf ya. Semua itu butuh nafsu, butuh kekuatan. Jadi di dalam nafsu itu ada kekuatan ya. Dan di dalam kekuatan itu ada pahala. Dan orang-orang yang dugem itu kan juga punya nafsu, dia menuruti hawa nafsu ya. Nah, kalau andai katakan begini ya, misalnya anak muda lah, taruhlah umur 30 tahun lah ya. 30 tahun itu kan nafsunya sama kuat-kuatnya ya. Nah, ada nafsunya yang bisa dikendalikan sehingga dia di pesantren, dia belajar ya, menghafal, dia capek sih tapi itu nafsunya bisa diarahkan ya. Gimana caranya? Caranya adalah mengendalikan nafsu. Jadi sering-sering bicara pada nafsu ya. Ingat, karena nafsu itu mikirnya di sini dikatakan inna nafsa wa amma nafsu fatanalu hawahu wa tudriku munaha bifikriha. Jadi nafsu itu sukanya memikirkan filadati dunya. Jadi nafsu itu sukanya, wah aku seneng makan yang enak-enak, tidurnya di hotel mewah, kenyamanan hidup, traveling kemana-mana, itu kan nafsunya begitu karena dia sukanya nyaman, yaitu nafsu. Maka caranya mengendalikan gimana? Maka dirubah aja ya. Jadi misalnya kita makan nih ya, makan taruhlah makan yang mahal tadi, yang 100.000 satu porsi kan enak itu. Maka dirubah saja. Nah, aku bisa melakukan beli satu porsi yang tadinya 100.000, kita beli nasi warteg ya cuma 15.000 dan itu enak, dicoba. Itu bisa dirubah, namanya merubah mindset ya.
pola pikir, ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dirubah itu bisa dirubah gara-gara kita merubah pola pikir kita. Contoh begini, dulu saya itu nggak suka sama namanya cambah, ya. Cambah itu nggak suka. Tetapi ketika toge, kalau dalam bahasa ini toge, ketika saya pelajari toge itu manfaatnya besar, maka saya jadi suka. Awalnya saya paksa. Terus kemudian dulu saya nggak suka kopi, ya. Kopi pahit itu wah bahaya, nggak suka pokoknya. Tapi begitu manfaatnya saya tahu, akhirnya saya kebiasaan minum kopi pahit, ya, bukan kopi manis, ya. Atau misalnya yang jamu itu kan pahit, ya. Nggak suka lah, semua orang nggak suka lah yang pahit-pahit, ya. Tapi begitu kita pelajari manfaatnya, maka kita akan bisa merubah itu jamu itu menjadi kesukaan saya, jamu, karena di situ ada manfaatnya. Termasuk hidup sederhana ini. Kebanyakan manusia itu sukanya lidahnya itu suka yang enak-enak. Tapi ketika kita berpikir bahwa besok di yaumul kiamah itu tsumalatus aluna yauma idin anin naim. Jadi orang yang makannya enak itu akan lama di padang mahsyar dibanding orang yang makannya biasa. Itu menjadikan makanan biasa itu terasa lezat. Nah, gitu loh. Ini pola pikir saja. Ada sebagian orang itu yang suka bajunya itu branded, mewah-mewah, ya. Tapi ketika dia berpikir bahwa daripada beli yang mewah-mewah ini, dia gunakan uangnya untuk yang kebaikan, kan lebih kekal, lebih membawa kebaikan. Nah, ini pola pikir berarti. Contohnya begini lah, ya. Kita lihat di zaman sekarang ada sedikit tapi, ya. Ada seorang miliarder yang kaya raya, ya. Bisa saja dia dengan kekayaan itu dia hura-hura, dia plesir ke Amerika, ke seluruh dunia. Tapi semua itu ditinggalkan, dia malah perang membela mujahidin, ya. Di Palestina, mujahidin di Irak, mujahidin di Afghanistan, Masya Allah. Padahal dia punya kekayaan ratusan triliun, bukan 1-2 triliun, ratusan triliun. Dia punya 103 perusahaan, Masya Allah, ya. Jadi ini yang membuat nafsunya dikendalikan itu ada pola pikir, yaitu seperti banteng tadi, ketika dididik, ya, maka itu menjadi jinak dan bagus bagi tuannya. Dan tuan kita itu apa? Jiwa ini. Jadi misalnya kita pengen sholat malam nih, memang kecenderungan nafsu itu kan pengennya yang tidur nyenyak, hura-hura, kan gitu. Tapi begitu kita mendidiknya harus ingat pada Allah. Jadi sahabat dulu itu ingatnya pada Allah. Besok di yaumul kiamah itu lamanya itu padang mahsyar itu ketika orang mengabaikan kebaikan di dunia, maka dia langsung sholat malam atau tilawah. Gimana cara kita itu bisa seminggu atau 2 minggu sekali khatam, ya. Jadi khatamnya bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ya. Maka dia ingat sahabat-sahabat dulu itu, mereka tahu bagaimana wahyu diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu membacanya luar biasa. Bahkan salah satu mereka mengatakan sungguh aneh kalau orang diturunkan Al-Quran kemudian gak sibuk membacanya, itu aneh. Maka mereka berlomba-lomba untuk tilawah, ya. Dan Imam Syafi'i menghatamkan dalam bulan Ramadan itu 60 kali khatam, Masya Allah. Dan seterusnya. Itulah perbedaan antara setan dan nafsu. Jadi setan ini harus diposisikan sebagai musuh, apakah dalam bentuk jin maupun manusia, ya. Sedangkan nafsu ini harus dikendalikan dan kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah, sebagaimana Imam Abdullah bin Mubarak tadi mengatakan bahwa dahulu kala para sahabat itu menjadikan nafsunya untuk melakukan ketaatan, sedangkan di zaman berikutnya adalah nafsunya dituruti sehingga mereka menjadi cinta dunia, hubbud dunya wa korihatul maut. Jadi orang yang menuruti nafsu itu biasanya cinta dunia, ya, cinta kekuasaan, cinta harta berlebihan, cinta kedudukan, cinta wanita yang berlebihan, dan seterusnya, sampai dia itu buta, cintanya buta. Jadi kalau nggak dapat wanita cantik, stres, mati, bunuh diri. Nggak dapat jabatan, stres, bunuh diri. Itu namanya nuruti cinta, ya. Tuhannya itu adalah nafsu, bukan Allah. Kalau Tuhan Allah, ya dia remeh, itu dunia itu remeh, nggak punya apa-apa, santai aja. Punya Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ya. Maka bagaimana kita mengendalikan nafsu itu? Ingat pada Allah, ingat pada Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka itu contoh suri tauladan yang paling baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.